ketat juga soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang proyek Android yang telah kami buat. Proyek kami bernama Porma atau Portal Mahasiswa. Tim kami ada Muhammad Labib, ada Bagas, Abidafi Atala, Sevana Farifki, Arfi Arkadia, Matthew Richard, Sabila Rafani Ariandra. Selanjutnya, ada latar belakang dalam proses pembuatan proyek Android ini. Di perguruan tinggi, setiap organisasi memiliki kegiatan yang bermacam-macam, tidak hanya dalam fakultas saja, tetapi juga dalam universitas. Banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh setiap organisasi mahasiswa membuat mahasiswa kurang mengetahui informasi kegiatan-kegiatan tersebut. Maka dari itu, kami merancang sebuah aplikasi perangkat lunak bernama Porma atau Portal Mahasiswa yang diharapkan dapat membantu dan menyelesaikan permasalahan serta mempermudah penyebaran informasi dalam pencarian informasi kegiatan yang disebarkan setiap organisasi mahasiswa. Lalu, apa saja keunggulan dan manfaat dari aplikasi Porma ini? Yang pertama itu cepat, di mana aplikasi ini cepat dalam memperoleh informasi kegiatan organisasi. Yang kedua itu memperoleh, di mana aplikasi ini mempermudah mahasiswa atau mahasiswi dalam memperoleh informasi kampus. Yang ketiga itu mudah, di mana aplikasi ini mudah digunakan dan sangat friendly bagi anak muda. Dan yang keempat itu menyebarkan, di mana aplikasi ini menampung informasi kegiatan organisasi. Lalu hal apa saja yang diperlukan dalam membuat aplikasi Porma ini? Yang pertama itu ada Dart, di mana Dart ini merupakan bahasa pemrograman yang kami gunakan dalam pembuatan aplikasi ini. Yang kedua ada Flutter, sebagai framework untuk membuat aplikasi Porma ini. Yang ketiga ada Firebase, di mana ini untuk menyimpan database dari aplikasi ini. Dan yang terakhir itu ada Figma, di mana kami mendesain bentuk dari tampilan aplikasi Porma ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kebutuhan fungsional yang terdapat pada aplikasi Porma ini. Yang pertama, kebutuhan fungsional ini merupakan fitur-fitur yang dapat dilaksanakan oleh user. Yang pertama, melakukan pendaftaran akun yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa. Yang kedua, melakukan login untuk mengakses sistem aplikasi. Yang ketiga, melakukan proses update berita, kegiatan, pengurus, profil dalam sistem dapat berupa edit, tambah, hapus yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa. Yang keempat, melakukan proses melihat informasi berita yang dilakukan oleh user mahasiswa. Dan yang kelima, aplikasi dapat melakukan proses membagikan informasi ke media sosial yang lain oleh user mahasiswa. Kemudian, kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional ini merupakan fitur-fitur yang dilaksanakan oleh admin. Yang pertama, terdapat sistem dapat dijalankan melalui aplikasi mobile. Yang kedua, sistem memiliki tampilan atau antarmuka atau interface yang mudah dipahami. Kemudian yang ketiga, sistem membutuhkan koneksi jaringan internet untuk mengakses informasi. Yang keempat, sistem keamanan data user yang terlindungi. Dan yang kelima, sistem memberikan informasi terbaru dari setiap organisasi mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan desain aplikasi Porma yang sudah dibuat menggunakan Figma. Yang pertama ada tampilan role user atau pengguna. Di sini kita menjelaskan sedikit tentang apa itu Porma dan ada selamat datang di Porma. Dan bisa dilihat apa itu Porma. Porma menyediakan informasi mengenai seluruh komunitas yang berada di UPNVJ. Lalu di sini ada sidebar user, berisi entah diisi untuk yang lain. Dan ada main menu untuk Porma, tempat beranda, yang bisa diklik di tombol berbentuk rumah di bawah. Lalu ada pencarian untuk mencari organisasi yang bisa diklik di tombol tengah bawah. Dan di kanan ada tempat untuk profil-profil Porma dan ada navigasi barnya juga.
Selanjutnya di sini adalah navigasi bar untuk bagian organisasi. Saya melanjutkan dari yang dijelaskan oleh Abid. Di sini kita bisa lihat ada beberapa bar bagian organisasi yaitu UKM, KSM, BEM, Ormawa, dan Senat. Kita bisa melakukan swipe atau mengklik setiap tab-nya, dan setiap tab tersebut akan menampilkan organisasi-organisasi sesuai dengan kategorinya. Nah, kita juga bisa mengklik salah satunya, lalu akan tampil profil setiap organisasi yang formatnya akan seperti ini, atau layout-nya akan seperti ini. Ada terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pos, pengurus, dan deskripsi. Ketika kita klik pos, itu akan tampil berbagai kiriman atau postingan yang kita lakukan di dalam organisasi kita. Lalu ketika kita klik pengurus, itu akan tampil tentunya pengurus siapa saja yang berkontribusi dalam organisasi ini. Dan yang terakhir, ketika kita klik deskripsi akan muncul sebenarnya apa sih organisasi ini gitu. Baik, bisa dilanjut lagi. Selanjutnya ada tampilan role admin atau di sini organisasi. Di sini sebenarnya tidak banyak perbedaan dengan yang user, di mana setelah kita klik beranda yang di user, maka di paling bawah akan ada tulisan daftar dan juga login. Di sini kita bisa daftar organisasi, juga bisa setelah mendaftar kita bisa masuk organisasi menggunakan email dan juga kata sandi. Nah, ini tampilan untuk bagian beranda atau bagian home. Sebenarnya tidak ada perbedaan jauh, yang membedakan hanyalah tanda plus, di mana di tanda plus ini atau tambah, kita bisa menambah postingan yang bisa mengganti gambar postingan, memberikan judul postingan, caption, dan juga kategorinya itu seperti acara, lomba, rekrut, ataupun beasiswa, dan lain-lain. Nah, itu dan juga misalkan untuk mengedit profil dari organisasi, kita bisa mengedit user ID-nya, email address-nya, lalu nama organisasi dan juga anggotanya. Nah, habis itu untuk pengurus, untuk di tab pengurus, kita juga bisa menambahkan pengurus ataupun menghapus pengurus. Lalu yang di deskripsi, ini kita bisa mencantumkan sosial media organisasi, biodata, sejarahnya bagaimana, visi dan juga misi dari organisasi. Setelah itu ada demo aplikasi yang didemo oleh Seva. Oke, selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi Forma yang sudah kami buat. Jadi saat kita mengakses aplikasi Forma, langsung ditampilkan menu seperti ini. Apabila ingin login atau mendaftar. Nah, ini untuk mendaftarkan organisasi. Lalu ini untuk mendaftar, untuk login. Nah, saat ini kami belum membuat akses untuk user, jadi ini hanya untuk organisasi saja. Lalu setelah organisasi login, nah di sini terdapat menu awal. Ini semuanya belum kami buat atau kami kategorikan, ini hanya sebuah template saja. Jadi nanti pada menu beranda ini akan ditampilkan siapa yang ngepost, dia itu organisasi dari mana, misalkan dari UKM atau dari Ormawa. Nah, nantinya apabila organisasi pengurus tersebut ingin ngepost sesuatu, ada tombol ini di sini, Pak, plus. Nah, ini untuk ngepost. Nanti ingin ambil dari mana, seperti itu.
tapi belum kami buat. Lalu ini untuk search organisasi, misalkan kita untuk mencari organisasi apa. Nah, nanti akan tampil. Lalu ini untuk list-list organisasi yang mendaftar pada ini aplikasi Forma ini. Namun kami belum mengkategorikannya, jadi tidak tampil di sini. Tapi untuk profil, nah itu merupakan sidebar. Nah, apabila ingin mengakses profil, bisa. Nah, untuk halaman profil hanya memuat post, pengurus, dan deskripsi. Jadi nanti ada deskripsi mengenai organisasi tersebut, lalu ada anggotanya ada siapa saja, dari jurusan mana, dan namanya siapa. Lalu ini ada list postnya, kami belum bisa menampilkan ke menu home. Lalu ada edit profil, dan ini belum dibuat, masih error. Hanya segitu saja, karena untuk usernya kami belum buat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.